Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata hidup saya ketika dulu mau menuju ke pernikahan dalam keadaan finansial tidak mencukupi, tidak memiliki tabungan, gaji yang selalu habis, bahkan seringkali minus. Oleh karena itu, saya beri judul Dapat Modal Menikah Setelah Membayarkan Hutang. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, hal ini saya ingin bagikan kepada Anda semua yang ingin menikah, tapi ada permasalahan pada hal perekonomian, pada faktor finansial yang tidak mencukupi, sehingga mengkhawatirkan Anda semua ketika ingin menuju ke pernikahan. Apalagi sekarang biaya-biaya serba mahal. Oleh karena itu, dengan menyimak kisah saya ini mungkin bisa memotivasi Anda semua untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Dulu saya di usia 33 tahun belum menikah. Belum menikah bukan karena ingin dimundur-mundurin, tidak. Melainkan memang sudah takdirnya karena sudah diusahakan tetapi tidak bisa juga. Akhirnya ketika saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, juga memiliki pekerjaan sampingan, tibalah ujian saya yang akhirnya menghantarkan ke pernikahan saya. Saya ketika bekerja, ada telepon dari ibu saya yang memberitahu bahwa ada saudara saya yang kesulitan di dalam hal keuangan. Ada masalah hutang yang harus dibayarkan dengan jumlah yang banyak, padahal saya di saat itu tidak memiliki tabungan. Karena ibu saya menangis, sedih, akhirnya saya sebagai anak yang pertama memiliki tanggung jawab sebagai pengganti dari almarhum orang tua saya, ingin membantu keadaan saudara saya dengan saya memberikan jaminan kepada ibu saya, insya Allah saya akan mengatasinya. Karena saya kerjanya di luar kota, ingin sekali sebenarnya datang kepada ibu saya, memeluk beliau, meredakan tangisnya, tapi tidak sampai. Dari jarak jauh saya meyakinkan beliau supaya tenang. Akhirnya saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada niatan membantu saudara saya. Job sampingan dapat penghasilan 4 juta sekian ditransfer secara bertahap. Ada lagi mungkin seingat saya 7 juta ditransfer. Ada lagi 5 jutaan ditransfer. Bertahap demi tahap, akhirnya seingat saya itu sudah lunas. Jumlahnya kurang lebih 30 juta lebih. Itu saya bayarkan. Padahal di saat itu saya sudah bersiap-siap ingin menikah. Yang seharusnya saya itu memperbanyak tabungan untuk modal menikah saya. Karena usia saya sudah 33 tahun. Tapi saya meyakini Allah memberikan peluang besar dengan adanya saya dimampukan melihat itu adalah peluang dari Allah, peluang ibadah dalam keadaan genting yang memiliki dampak yang besar. Saya tidak tahu takdir saya selanjutnya, tapi saya mengambil gitu aja kesempatan itu, walaupun saya tidak mengetahui akan bisa atau tidak, tapi saya meyakini Allah pasti memberi jalan. Nah, tahap demi tahap akhirnya selesai juga. Nah, setelah saya itu membantu membayarkan hutang saudara saya, hal yang tidak terduga terjadi.
teman sekampus saya menghubungi saya. Ternyata dia bekerja di sebuah perusahaan yang mana bosnya dia itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan ternama, perusahaan besar, yang mana hal itu tidak mungkin bagi saya karena tidak memiliki PT atau CV. Saya individual yang tidak punya modal usaha. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segalanya, tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Akhirnya saya didapuk untuk menjadi partner di dalam proyek yang dikerjakan oleh bos teman saya itu. Akhirnya singkat kata, deal satu proyek dengan nilai kurang lebih 300 juta lebih. Itu untuk diri saya sendiri. Artinya hal itu bukan keuntungan bersih, tapi nilai proyeknya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang saya sudah lakukan kepada saudara saya, yaitu membantu meringankan hutangnya sebesar 30 juta lebih, maka saya dapat proyek setelah itu 300 juta lebih. Artinya dapat balasan kebaikan 10 kali lipat. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Sehingga benarlah janji Allah itu terhadap diri saya. Ketika saya dimampukan oleh Allah membantu hutang sebesar 30 juta lebih, maka Allah balas dengan kurnianya sebesar 300 juta lebih. Yang mana hal itu juga disabdakan Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang membantu tentang masalah hutang orang lain. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika kita menginginkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menepati janjinya, kita harus berupaya berbakti dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kebaikan, yang salah satunya bisa dengan jalan membayarkan hutang dengan kemampuan yang kita miliki. Membayarkan hutang orang lain. Sehingga kita tidak ada lagi alasan untuk tidak menikah ketika kita memiliki ketekatan yang kuat menuju ke pernikahan. Tidak ada lagi alasan karena perekonomian sulit. Karena Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang ingin menikah, beribadah menuju keridhaan Allah, Allah akan memampukan untuk bisa menikah dengan kurnianya. Sebagaimana janjinya di dalam surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Pada ayat ini jangan fokus kepada kalimat hamba sahaya, karena ini terkait zaman perbudakan dahulu kala. Tapi fokuslah pada kalimat jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Jadi saudara-saudariku, janganlah pesimis ketika tidak memiliki tabungan yang cukup, tapi Anda menginginkan sekali pernikahan tersebut, mintalah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah dengan husnuzon, prasangka baik kepada Allah, disertai dengan ketaatan kepadanya. Semoga hal ini menjadi manfaat dan memotivasi Anda semua yang ingin menikah dalam keadaan sulit perekonomiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.